Ada ditambahkan Pak? Sudah cukup? Gak usah panjang-panjang. Baik. Saya bilang saya tidak bisa memberikan pernyataan, komentar, silakan. Jadi jangan dipancing-pancing. Saya curiga loh Anda ini. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggelar debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu malam 2 November 2024. Kegiatan debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Pilkada 2024 ini mengambil tema hukum pemerintahan dan sosial budaya. Untuk subtema hukum meliputi tata kelola, keadilan, pelaksanaan, dan proses evaluasi hukum. Untuk subtema pemerintahan meliputi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kebijakan publik, profesionalisme birokrasi, kolaborasi, dan inovasi pemerintahan. Sedangkan, untuk subtema sosial dan budaya meliputi permasalahan sosial budaya, resolusi konflik penyalahgunaan narkoba dan disabilitas, serta kesetaraan gender. Peserta debat yaitu pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung, yaitu calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, yaitu pasangan Arinal Junaidi dan Sutono, dan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, yaitu pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela. Dalam sesi penyampaian visi dan misi pasangan Arinal Junaidi dan Sutono, memaparkan capaian pemerintah provinsi sebelumnya, di mana Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung periode 2019 hingga 2024. Capaian semasa menjadi Gubernur Lampung pada 5 tahun itu, menurut Arinal Junaidi, merupakan bentuk apresiasi langsung dari pemerintah pusat. Sebagai petahana, ia akan mulai dari apa yang telah dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah membuat capaian kinerja selama kepemimpinannya, yang diapresiasi secara nasional itu. Dikatakan oleh Arinal Junaidi, pemerintah Provinsi Lampung, era kepemimpinannya, berhasil memboyong sebanyak 193 penghargaan sebagai apresiasi dari pemerintah pusat dan instansi lainnya. Hal ini, menurut Arinal Junaidi, mendorong komitmennya untuk melanjutkan pencapaian yang ada, menuju Lampung yang lebih baik pada periode berikutnya. Merujuk pada tema debat publik kedua ini, Arinal Junaidi menyebutkan, berkomitmen menyelesaikan persoalan hukum, pemerintahan, sosial, dan budaya di Provinsi Lampung. Disampaikannya oleh Arinal Junaidi, indeks pembangunan manusia di masa kepemimpinannya terus mengalami kenaikan. Angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, bahkan lebih baik dari tingkat nasional, termasuk prevalensi stunting di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2, pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela, dalam sesi penyampaian visi dan misi, menyebutkan bahwa pemerintah harus menjamin kepastian hukum yang harus berada di semua pihak dan menumbuhkan rasa percaya di tengah masyarakat. Rahmat Mirjani Jausal menyebutkan, harus ada kepercayaan bahwa pemerintah provinsi bisa menahkodai masyarakat menuju Lampung maju dan menjadi teladan. Presiden Prabowo Subianto, tutur Rahmat Mirjani Jausal, menyatakan tidak boleh membuat birokrasi yang ribet dan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Ia mendukung hal ini, ia akan mewujudkan birokrasi yang melayani. Aparatur sipil negara, tutur Rahmat Mirjani Jausal, merupakan profesi yang mulia. Kedepan, seluruh aparatur sipil negara di Lampung harus menjadi teladan yang baik, melayani rakyat dengan hati yang tulus. Ia berjanji akan mewujudkan kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi, baik pria, wanita, maupun disabilitas. Menurut Rahmat Mirjani Jausal, kepastian hukum, birokrasi yang melayani, kehidupan sosial yang berbudaya adalah kunci keharmonisan untuk Lampung maju. Pada sesi pertanyaan dari panelis,
yang ditujukan kepada pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela. Mendapatkan pertanyaan terkait pelayanan publik yang disebutkan oleh tim panelis, Provinsi Lampung berada di zona kuning. Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan serta inovasi berdasarkan publikasi Ombudsman pada TW1 2024, kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik pemerintah Provinsi Lampung mendapat hasil nilai 72,74 atau zona kuning. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Terima kasih panelis. Bapak Ibu sekalian, kita tahu wujud dari berhasil tidaknya pemerintah tergantung dari pelayanan publik terhadap masyarakat yang pemerintah itu lakukan sendiri. Kita tahu pelayanan publik adalah garda terdepan, frontliner bagi kerja pemerintah. Apabila pelayanan publik baik, maka masyarakat akan menganggap pemerintahan akan bekerja dengan baik, birokrasi bekerja dengan baik. Tentunya kita ke depan akan melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin pelayanan publik terhadap masyarakat berjalan lebih maksimal. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang terdiskriminasi karena pelayanan publik atau pelayanan yang pilih kasih, pelayanan yang tidak sama rata. Kita ingin pelayanan ini transparan, cepat, terjangkau, dan inklusif. Kita mau masyarakat percaya kepada pemerintah dan digitalisasi adalah jawabannya. Kita akan buat mall pelayanan publik digital dan kita akan optimalisasi hotline atau aduan masyarakat. Aduan masyarakat ini akan kita pantau, akan kita teruskan 1 kali 24 jam harus selesai, harus ada permasalahan masyarakat bisa selesai, dan ini semua tentu didukung dengan supporting SDM. SDM yang baik, SDM yang manusiawi, SDM yang melayani masyarakat dengan tulus. Ini semua akan kami lakukan demi terciptanya pemerintahan yang baik, yang melayani masyarakat dan berkeadilan. Ini sangat penting bagi menuju Lampung Maju Indonesia Emas. Terima kasih. Pada sesi pertanyaan dari panelis yang ditujukan kepada pasangan Arinal Junaidi dan Sutono terkait korupsi sebagaimana dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, yaitu suap menyuap dan pungutan liar. Menurut data ICW Indonesia Corruption Watch tahun 2023, Provinsi Lampung terdapat 27 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar 76,2 miliar, yaitu jenis kasus suap menyuap dan pungutan liar. Tren korupsi sektor desa tahun 2016-2023 meningkat dengan kepala desa merupakan tersangka korupsi terbanyak nomor 3. Pertanyaan, bagaimana pandangan saudara sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam melihat permasalahan korupsi di Provinsi Lampung? Kebijakan apa yang akan diimplementasikan untuk mengoptimalkan strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi pada seluruh sektor secara umum dan sektor desa khususnya di Provinsi Lampung? Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan dari KPK bahwa salah satu desa bebas korupsi ada di daerah Wairatai. Lalu yang kedua, di dalam proses korupsi di tingkat desa ya, maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten itu harus ditunjukkan oleh ketauladanan. Kalau pemimpinnya tidak melakukan hal-hal yang negatif,
yang tidak memberikan kesempatan atau mengajak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, dengan agama, insya Allah ini tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu upaya kita bagaimana supaya ketika saya pernah menjadi gubernur harus memberikan kesempatan insentif yang formal, insentif yang diakui oleh hukum, supaya tidak melakukan hal-hal, terutama para aparatur pemerintahan, termasuk kepala desa atau pimpinan-pimpinan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, yang kedua, ekonomi kerakyatan kita harus kita bangkitkan, harus kita tingkatkan menuju kesejahteraan, baik pelaksana pemerintah, baik aparatur negara yang berkaitan dan keamanan, termasuk rakyat yang ada di tingkat kabupaten, provinsi, dan lainnya. Terima kasih. Tata kelola pemerintahan salah satunya memang kita Arina Junaidi Sutono ingin mengikis habis korupsi. Pada sesi pertanyaan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela menanyakan kepada pasangan Arinal Junaidi dan Sutono, ditanyakan soal kebijakan publik yang dapat merespon kebutuhan masyarakat berkelanjutan. Ya, terima kasih Pak Arinal. Bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pak Arinal dan Pak Sutono agar kebijakan publik yang diputuskan pemerintah ke depan dapat merespon kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan? Terima kasih. Pemerintah provinsi tentunya punya program. Program itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, maupun di bidang lainnya. Nah, oleh karena itu, tentunya agar berkelanjutan, Lampung ini terhindar dari serangan COVID kemarin ekonominya, karena UMKM-nya kita fungsikan dengan baik. Ini adalah kebijakan pemerintah, bagaimana pemberdayaan UMKM bisa lebih baik sehingga kebutuhan masyarakat, sekalipun kita dalam krisis ekonomi, tetapi kebutuhan-kebutuhan ini bisa disampaikan karena di Lampung ada 372.000 UMKM tersebar di desa. Ini upaya-upaya pemerintah bagaimana supaya kebijakan-kebijakan ini berkelanjutan dari proses hulu sampai ke hilir, dan dari proses hilir ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan ekonomi, produksi pertanian, ekonomi dari sisi perdagangan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pada sesi pertanyaan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan Arinal Junaidi dan Sutono, kepada pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela, ditanyakan terkait reformasi birokrasi di Provinsi Lampung. Silakan. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini telah sedang melakukan proses percepatan reformasi birokrasi pemerintahan. Dan selama 5 tahun sudah berjalan, nilainya sudah baik. Di dalam RBP ada 8 poin. Yang pertama, pengetahuan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM, aparatur, regulasi, dan pelayanan publik. Pertanyaannya, Saudara calon gubernur nomor urut 2, bagaimana langkah-langkah konkret saudara untuk meningkatkan 8 poin reformasi birokrasi pemerintah? Waktu ingin ada ditambahkan, Pak? Sudah cukup? Cukup, nggak usah panjang-panjang. Baik. Ya, terima kasih. Reformasi birokrasi dilakukan karena banyaknya birokrasi yang menyebabkan pemerintah tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa cepat, dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali terlambat, dan ini sangat tidak memuaskan masyarakat. Maka tata kelola birokrasi harus dibuat ringkas.
pemerintah, sekali lagi Pak Prabowo kemarin bicara di pidato, pemerintah tidak boleh bikin birokrasi ribet. Sabar. Dan ke depan transparan, cepat, dan terjangkau dan inklusif, itulah fokus dalam melakukan reformasi birokrasi. Kita harus melakukan digitalisasi terhadap meringkas jalur birokrasi yang sudah ada sekarang. Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi terhambat karena birokrasi lambat. Kemudian kita juga akan buat kebijakan publik ini inklusif dan berkeadilan. Kebijakan-kebijakan reformasi publik, karena ada reformasi birokrasi, harus tidak menyentuh semua kalangan dan semua kalangan yang ada di Provinsi Lampung. Dan kita juga harus melibatkan partisipasi publik dalam melakukan reformasi birokrasi. Kita ingin semua punya kesempatan yang sama, dan kita akan mengajak kolaborasi dengan stakeholder yang lain dalam reformasi birokrasi kita. Terima kasih. Kita akan awasi reformasi birokrasi kita perkuat peran APIP, kita perkuat SDM kita akan beri reward dan punishment terhadap birokrasi, terhadap ASN yang berprestasi, dan kita akan melakukan pembinaan kepada yang tidak berprestasi. Terima kasih. Saya tidak perlu menanggapi, silakan aja para pendengar, kemudian para pengamat dan peserta. Pertanyaan saya sesuai atau tidak? Kalau saya kasih komentar, kita menjadi perdebatan. Jadi kalau Anda menerima usulan saya tidak memberikan tanggapan, silakan para peserta yang mendengar melakukan penilaian. Terima kasih. Hanya mengingatkan bahwa waktu masih ada, Pak. Saya Sudah ada habis. kecurigaan Saya saya ini. mengingatkan Mohon maaf, waktu Bapak. masih ada. Iya. Kami hanya membacakan prosedur sesuai dengan rapat bersama Bapak, dan juga berdasarkan tadi pertanyaan dari para panelis. Nah, saya sudah bilang saya tidak bisa memberikan pernyataan, komentar, silakan. Jadi jangan dipancing-pancing. Saya curiga loh Anda ini. Demikian ulasan terhadap debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung, Pilkada 2024 ini. Bila berkenan, dapat memberikan penilaian sejauh mana kualitas pasangan calon dalam debat ini. Penilaian, komentar, opini, saran maupun masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.